Salam, salam sejahtera, salam kasih, salam bertemu kembali di dalam renungan singkat hari ini. Hari ini saudara saya ingin berkongsi tentang satu topik yang baru, yaitu new wine ataupun anggur baru. Nah, hari ini saudara, satu phrase ataupun satu perkataan yang sangat populer sepanjang PKP ini adalah norma baru ataupun new normal. Nah, saya ingin membawa saudara dan saudari melihat apakah kata Alkitab tentang norma baru ataupun new normal ini. Nah, mari kita lihat di dalam Lukas bab yang kelima ayat yang ke-33 sampai yang ke-39. Saya akan membacanya saudara. Mereka berkata kepada Yesus, murid-murid Yesus kerap kali berpuasa dan berdoa. Demikian juga murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu ini terus makan dan minum saja. Yesus menjawab, dapatkah kamu membuat tetamu dalam jamuan perkawinan berpuasa semasa pengantin lelaki masih bersama mereka? Tetapi akan tiba saatnya pengantin lelaki itu diambil daripada mereka. Pada masa itulah mereka berpuasa. Yesus memberitahu juga suatu ibarat kepada mereka. Tiada siapapun yang mengoyak perca kain baru untuk menampalkannya ke atas kain lama. Jika dia berbuat demikian, maka dia akan mengoyakkan pakaian baru itu, dan perca kain baru itu tidak akan sepadan dengan yang lama. Tiada sesiapa menuangkan air anggur baru ke dalam kirbat kulit yang lama. Kalau dilakukan, air anggur baru itu akan memecahkan kirbat kulit itu, lalu air anggur di dalamnya akan tumpah dan kirbat itu pun rosak. Tetapi air anggur yang baru harus dituang ke dalam kirbat kulit yang baru. Dan tiada siapapun yang telah minum air anggur yang lama gemar minum air anggur yang baru, karena katanya yang lama itu lebih baik. Saudara dan saudari, kita baru mengalami ataupun merayakan Pentakosta. Nah, Pentakosta adalah satu peristiwa yang telah mengubah sejarah, yang telah membawa kita ke satu era yang baru, yaitu era Roh Kudus, di mana hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Karena firman Tuhan berkata, Paulus berkata dalam Roma 8, dia berkata, barang siapa yang hidup di dalam kedagingan, dalam cara hidup lama akan mati, tapi barang siapa yang hidup di dalam Roh, yang dipimpin oleh Roh, akan mengalami ataupun memiliki kehidupan. Saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat sedikit tentang background teks ini, bahwa Tuhan Yesus dicabar karena dia tidak mengikut, bahkan murid-muridnya tidak mengikut norma lama, yaitu berpuasa pada hari Sabat dan tidak memutik ataupun tidak memungut makanan pada hari Sabat, saudara. Nah, di sini kita melihat orang Farisi biasanya mereka berpuasa 2 kali dalam seminggu, dan kita melihat murid-murid Yohanes mereka berpuasa, bahkan cara puasa mereka yang begitu radikal sekali, saudara. Nah, di sini Yesus dan murid-muridnya dicabar tentang norma ini. Dan kita melihat, saudara, Yesus menjawab, dia katakan, dapatkah kamu membuat tetamu dalam jamuan perkawinan berpuasa semasa pengantin lelaki masih bersama mereka? Tetapi akan tiba saatnya pengantin lelaki itu diambil daripada mereka. Pada masa itulah mereka berpuasa. Nah, ini konteks teks yang saya ingin kongsikan hari ini, saudara. Dan seterusnya saya ingin berkongsi di dalam renungan ini tentang apa yang saya dan keluarga kami alami, yang kami lakukan selama PKP ini, saudara. Bahkan kami mengambil sebelum perayaan Paskah, yaitu 40 hari sebelum perayaan Paskah, kami setelah bersetuju dan kami secara keluarga berpuasa selama 40 hari. Dan setelah kami menyelesaikan 40 hari, kami sambung lagi 21 hari, itu puasa Daniel 21 hari. Dan setelah selesai 21 hari, kami sambung lagi 10 hari sampai hari Pentakosta. Kalau dikira, saudara, kami melakukan puasa selama 2 bulan. Wah, ini luar biasa dan tidak pernah kami alami dan sebagai satu keluarga. Malah, saudara, anak kami, terutama anak kami yang kecil, pada mulanya saya melihat dia begitu struggle, kesian juga saya melihat dia menangis karena kelaparan. Tapi lama kelemahan, kami sudah biasa, saudara. Dan kami mengalami satu pengalaman yang luar biasa di dalam hal berpuasa.
Ya, saya dan istri kami selalu berpuasa, tapi kami berpuasa secara keluarga, sama-sama kami lakukan. Wah, itu luar biasa, saudara. Bahkan berpuasa selama PKP ini membuat dia ekstra challenging, karena kita berada di rumah ya, cabaran untuk makan itu sangat luar biasa. Tapi kami percaya melakukannya. Sampai kemarin kami celebrate, kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan kami anugerah. Nah, hari ini saudara, kembali kepada perkongsian siang hari ini, di mana kita melihat bahwa sekarang Yesus sedang memperkenalkan new normal, yaitu anggur baru. Nah, pertama saudara, kita melihat bahwa kehadiran Yesus adalah tanda era baru dalam rancangan kehidupan. Dia mengatakan bahwa dapatkah kamu membuat tamu dalam jamuan perkawinan berpuasa semasa pengantin lelaki bersama mereka? Dia sedang berbicara tentang kehadirannya bersama dengan kita. Ya, dia katakan bahwa dia sedang menunjukkan cara memahami dan melihat hukum Taurat. Dia juga sedang memperkenalkan cara penyembahan yang baru. Ya, dan dia juga menunjukkan cara Sabat itu harus, bagaimana Sabat itu dirayakan, bagaimana Rehab itu dirayakan, saudara. Nah, kita juga melihat di sini bagaimana Yesus menjelaskan dan sedang memperkenalkan norma baru ini, saudara. Dia menggunakan dua ibarat. Pertama, dalam ayat yang 36 dia berkata bahwa berjakain lama ya tidak boleh ditampal dengan kain yang baru. Ya. Dan yang kedua, dalam ayat yang ke-37 dia mengatakan bahwa anggur baru tidak boleh dimasukkan ke dalam kirbat kulit yang lama, saudara, karena itu akan menghancurkan yang lama. Dan dalam arti kata lain, saudara, Tuhan Yesus sedang memperkenalkan norma yang baru. Nah, kita melihat norma baru ini adalah satu perjanjian baru. Perjanjian baru yang dikatakan di dalam Lukas 22 ayat yang ke-20 berkata bahwa norma ini adalah norma yang dimeteraikan dengan darah Tuhan Yesus. Hidup kita hari ini, saudara, adalah karena kita telah dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus. Kita memiliki kemenangan, kita akan memiliki kuasa karena kita mengalahkan dunia ini dengan darah Tuhan Yesus dan dengan kesaksian-kesaksian kita. Haleluya. Nah, yang seterusnya, yang ketiga, saudara, norma baru ini adalah norma ataupun kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kita melihat dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-6, kita melihat itu dia bahwa norma baru ini adalah norma yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita tidak lagi dikuasai oleh kedagingan. Hidup kita tidak lagi dikuasai oleh cara-cara lama, saudara. Ya, kalau Anda hari ini memilih untuk hidup dengan cara lama, itu terpulang, saudara. Tapi Pentakosta, pencurahan Roh Kudus sudah available untuk kita, supaya kita masuk di dalam kehidupan yang baru, yang dipimpin, yang dikuasai oleh Roh Kudus yang Tuhan telah berikan kepada kita. Nah, kehadiran norma baru ini adalah the way ataupun tanda, the passing away of the old and the new arrival of the new dalam kehidupan kita. Saudara, mana yang Anda mau hidup dengan cara yang lama ataupun dengan cara yang baru, saudara? Saya sangat pasti Anda ingin mengalami sesuatu yang baru, ya. Haleluya. Tetapi saudara, di dalam ayat yang ke-39 Lukas 5, kita melihat bahwa norma baru ini tidak diterima oleh semua orang. Ada orang yang menolaknya, ya. Ada orang yang menolak norma baru ini, saudara. Kita lihat dalam ayat 39 dikatakan, tiada siapapun yang telah minum air anggur yang lama gemar minum air anggur yang baru, karena katanya yang lama itu lebih baik. Ya, kita semua tahu, saudara, kalau anggur itu semakin lama semakin baik, saudara. Tapi saudara, norma baru ini bertentangan dengan hal itu, saudara. Karena hal yang baru yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kita akan lebih luar biasa. Yang mata tidak pernah melihat, yang telinga tidak pernah dengar, yang sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Dan secara kesimpulan, saudara, Pentakosta
adalah Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita untuk kita mencipta norma baru ataupun new normal kehidupan di dalam Kristus Yesus. Apabila kita berada di dalam new normal kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus, hidup kita tidak akan pernah sama lagi, saudara. Hidup kita begitu luar biasa, begitu menarik, saudara. Haleluya. Karena setiap hari akan terjadi sesuatu yang baru dalam hidup kita. Seperti kata Yesaya dalam Yesaya 42 ayat yang ke-9. Lihat, hal-hal yang sudah terjadi dahulunya dan hal-hal yang baru akan kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengkabarkannya kepadamu. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari saya menjemput Anda dan semua untuk sama-sama masuk, embrace, meraih, merangkul new normal ataupun norma baru, yaitu hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mencurahkan Roh-Mu 2000 tahun yang lalu, bahkan hari ini Engkau mencurahkan Roh-Mu dalam hidup kami, supaya kami masuk dalam norma yang baru dalam kehidupan kami, perjalanan kami mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena kesempatan dan peluang untuk kami mengalami hal-hal yang baru, yang lama sudah ditinggalkan, yang baru sedang muncul. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara karena setia mendengar renungan singkat hari ini. Semua kita bertemu lagi pada hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe, stay healthy, and stay blessed.